Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Haji Mena Team yang beranggotakan M. Rizky Fadilah dan Muhammad Hafiz Pranata. Pada tanggal 2 Maret 2020, virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Untuk mengurangi penyebaran kasus pandemi COVID-19, Indonesia mengeluarkan kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan ini berdampak pada keseimbangan ekonomi dan kegiatan pembelajaran di Indonesia. Banyak pekerja yang terpaksa di PHK karena efek PSBB ini. Selain itu, kegiatan belajar mengajar di Indonesia terpaksa ditutup dan digantikan oleh belajar daring. Oleh karena itu, banyak pelajar mahasiswa dan pekerja rantau terpaksa harus pulang kampung ke halamannya masing-masing. Setelah sekian lama, pada tanggal 1 Juni 2020, Indonesia mengeluarkan kebijakan new normal untuk membantu memulihkan perekonomian dan pendidikan di Indonesia. Dikutip dari kompas.com, pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan mulai Juli 2021. Dikarenakan adanya new normal, maka pelajar, mahasiswa, dan pekerja banyak yang mencari kos atau tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tujuan: mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kos yang diinginkan. Kedua, mempermudah pemilik kos dalam hal penyewaan. Ketiga, memperjelas detail kos atau penyewaan tempat tinggal. Manfaat: yang pertama adalah keakuran tempat dan informasi mengenai kos. Yang kedua, membantu pengguna mencari kos terdekat. Yang ketiga, memudahkan pengguna dalam hal pembayaran kos. Metodologi yang kami gunakan adalah design thinking, di mana ada 5 tahapan. Yang pertama adalah empathize, yang kedua define, yang ketiga ide, yang keempat prototype, dan yang kelima test. Sudut pandang pemilik kos. Pemilik kos mengaku bahwa mahasiswa yang menyewa kos-kosannya pulang pada awal pandemi dikarenakan pembelajaran daring dan faktor ekonomi yang memburuk. Kedua, pemilik kos mengalami kerugian yang cukup besar dikarenakan adanya COVID-19. Yang ketiga, pemilik kos terpaksa mengurangi harga sewa demi mempertahankan penyewa kos agar tetap menyewa. Sudut pandang pencari kos. Para pengguna kos beranggapan kos yang mereka datangi tidak sesuai dengan gambaran yang ada pada informasi yang mereka dapatkan, dan mereka harus memastikan kondisi asli dengan cara mendatangi satu persatu kos yang ingin mereka pakai. Yang kedua, ada permasalahan bahwa pengguna harus mencari fasilitas umum terdekat dengan cara mencari fasilitas sendiri, dengan cara menanyakan kepada pemilik kos lalu mencarinya sendiri. Yang ketiga, pengguna kesulitan dalam mencari kos karena sulitnya mendapatkan informasi tentang kos yang tersedia. Selamat datang di Kosin. Ini adalah tampilan awal ketika user belum meloginkan akun. Karena ini adalah aplikasi mencari kos, maka user dapat melihat-lihat informasi mengenai kos tanpa harus meloginkan akun terlebih dahulu. Tetapi jika user ingin mengajukan sewa, user harus terlebih dahulu mendaftarkan akunnya dan harus login terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini adalah tampilan login. Ketika user belum memiliki akun, maka user harus mendaftarkannya di bagian sebelah sini ya, daftar akun. Lalu user menginputkan nama, nomor HP, dan juga password. Ulangi password juga ya, lalu daftar. Setelah itu, user menginputkan nomor handphone dan juga password yang sudah terdaftar tadi ya. Lalu login. Lalu ini adalah tampilan untuk user yang sudah login. Lalu ketika user ingin mencari kosan, user dapat mencarinya di kolom search yang ada di sini, ataupun langsung menekan tombol yang ada di sini ya, mencari kos gitu ya. Lalu ada fitur unggulan dari kami, yaitu ada fitur nearby yang dapat menampilkan beberapa kosan yang dekat dengan lokasi user saat ini juga. Lalu aplikasi ini juga dapat membantu user dalam mencari kos-kosan yang terdekat dengan kampus, sekolah, maupun area yang ingin mereka tinggali. Oke, ini adalah tampilan beberapa kosan
yang tersedia ya. Lalu di sini kami memiliki fitur filter. Ini dapat sangat membantu user dalam mencari kosan yang sesuai dengan keinginannya. Di sini ada tipe kos, ada jenis kos, komplek ataupun dalam rumah gitu ya. Ada range harga, ada waktu bayar, ada harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Dan di bagian waktu harian ini dapat membantu user yang sedang melamar pekerjaan dan memerlukan tempat tinggal hanya untuk beberapa hari saja. Gitu ya. Lalu di sini ada aturan kos, ada aturan akses 24 jam, tamu bebas masuk ataupun dan lain sebagainya gitu ya. Lalu ada fasilitas kamar, fasilitas yang mereka dapatkan, lalu fasilitas bersama yang mereka bisa gunakan gitu ya. Lalu ada fasilitas keamanan, lalu ada fasilitas umum terdekat. Di sini ada informasi fasilitas umum terdekat juga ya. Kayak contohnya masjid, ATM, warung makan, minimarket dan lain sebagainya gitu ya. Lalu di bagian informasi lengkap mengenai kosan, di sini terdapat beberapa foto dan juga informasi mengenai fasilitas bersama, fasilitas keamanan, fasilitas umum terdekat, peraturan, lalu lokasi kosan, lalu ada review dari penghuni kos sebelumnya ataupun yang sedang menghuni saat ini. Lalu di sini ada tombol hubungi pemilik yang akan diarahkan ke fitur chat. Lalu jika user ingin menyimpan info kos yang mereka pilih ini, user dapat memasukkan informasi ini ke dalam favorit dengan cara menekan tombol love yang ada di bawah ini. Lalu user juga dapat langsung mengajukan sewa, gitu ya. Yang pertama, sebelum mengajukan sewa, itu harus memilih tanggal terlebih dahulu kapan user memulai kosnya. Lalu setelah itu user diminta untuk mengisi data diri, data penyewa yang akan menggunakan kosan tersebut. Di sini ada informasi kamar yang tersedia, lalu user harus mengisi nama penyewa, nomor HP penyewa, jenis kelamin penyewa, dan juga waktu bayar. Di sini saya isi bulanan, terus estimasi penyewa 1 bulan, 2 bulan, sebagainya. Terus jumlah calon penghuni. Lalu setelah itu di sini ada metode pembayaran. Metode pembayaran di sini bisa kartu kredit maupun tunai. Tunai itu bayar di tempat, bayar dengan pemilik kosan langsung. Lalu di bawahnya ini ada estimasi pengajuan dan ringkasan pengajuan. Lalu jika user mengeklik tombol bayar, di sini akan tampil info bayar yang di dalamnya ada informasi jumlah yang harus dibayar, lalu harus dibayar sebelum tanggal berapa. Setelah itu ada ringkasan pengajuan lengkap gitu, dari info pemilik kos, terus info akun penyewa dan juga info calon penghuni gitu ya. Lalu di sini ada informasi pembayaran secara mendetail. Nah, setelah user mendatangi tempat kosan, user diminta untuk menilai kosan tersebut. Di sini ada fitur nilai ya. Nilai kos, ada berapa bintang, lalu komentarnya, setelah itu dikirim. Di Kosin ini juga terdapat fitur repair. Nah, fitur repair ini dapat membantu pengguna jika ingin melaporkan kendala yang dialaminya. Nah, di sini juga ada fitur urgency dan juga non-urgency ya. Kalau untuk urgency ini, di aplikasi kos yang ada di pemilik akan ada notifikasi masuk setiap 1 jam sekali. Lalu kalau untuk non-urgency itu akan ada notifikasi masuk setiap 24 jam sekali ataupun sehari sekali gitu ya. Lalu di sini ada beberapa menu, di antaranya chat, history, draft, favorit, dan juga menu home. Kosin, aplikasi mencari kos yang nyaman. Kesimpulannya adalah, dengan adanya aplikasi Kosin, kami berharap dapat mempermudah para pekerja maupun mahasiswa untuk memperoleh informasi mengenai rumah atau kos yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginannya.
Cost-in mempermudah penyewa maupun pemilik kos dalam proses penyewaan dengan skenario pengguna yang jelas, serta navigasi dan fitur-fitur pendukung dapat memperjelas detail kos dan mempermudah pengguna dalam proses transaksi maupun pembayaran kos. Sekian presentasi dari tim Haji Mena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.